Tidak terasa kita melewati bulan demi bulan, saudara. Kita ada di bulan 2 ini, kita tidak tahu keadaan situasi apapun di luar sana. Satu hal kita percaya, kita ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun di berita COVID ya semakin naik, pemerintah katakan bahwa ini adalah gelombang yang ketiga. Ya, itu sebabnya saya kembali mengingatkan kepada kita semua untuk tetap prokes. Ya, selama kita beribadah tetap pakai masker. Kalau saudara mungkin punya penyakit batuk, demam, panas tinggi, ya kembali tetap enggak usah hadir dulu dalam kita beribadah di tempat ini. Ya, karena katanya Omikron ini cepat menular tapi tidak seganas Delta. Ya, cepat menular. Jadi doa kita biarlah apa yang Tuhan izinkan atas bangsa kita. Ada maksud Tuhan yang luar biasa. Ya, sesuatu pasti. Ya. Tuhan katakan bahwa dunia ini bukan semakin baik, tapi dunia ini semakin hari semakin jahat. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kehidupan kita, Bapak Ibu? Jangan sampai kita terbawa arus dunia ini menjadi orang-orang yang menyakiti hati Tuhan. Sebab Wahyu 22 ayat 11, kalau tidak salah di situ dikatakan sebelum kita melihat kebenaran firman Tuhan, di situ barang siapa yang berbuat jahat biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan diri. Inilah keadaan-keadaan yang kita alami, saudara. Kita tidak memaksakan orang harus begini, harus baik. Kalau memang dari dulunya jahat, tidak bisa. Hanya Roh Kudus yang sanggup menjamah. Hanya Roh Kudus yang sanggup mengubahkan. Jelas firman Tuhan katakan barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia jahat. Biarlah ia terus berbuat jahat. Kembali bahwa pilihan kita ada di mana. Tema kita bulan pertama, waktu cepat berlalu. Sudah banyak hamba-hamba Tuhan sampaikan. Kalau kita menyadari bahwa waktu kita ini cepat berlalu, apa yang kita perbuat? Apa yang kita lakukan? Gitu. Suatu saat saya datang kepada anak Tuhan ini, saudara, satu keluarga. Saya katakan agak keras kata-kata saya. Jangan terlalu lama tidurnya. Karena Alkitab katakan ada saudara ya. Cepat sadar, siuman. Gitu. Kita harus siuman, saudara. Seringkali kita dimabukkan dengan keadaan dunia ini. Dengan alasan-alasan yang tidak bisa diterima dengan akal gitu. Saya katakan siuman, sadar. Jadi kembali, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat.
Barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Jadi tidak ada paksaan. Di dalam kita berjemaat, di dalam kita melayani Tuhan. Anda melayani Tuhan, layani Tuhan dengan tulus. Menjadi murid. Yang menjadi pertanyaan, siapa murid Kristus? Ini firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema kita, siapa murid Kristus? Dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19, di situ dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan, satu amanat agung mengenai kata murid adalah orang yang sedang berguru. Jadi orang yang sedang berguru. Kalau murid dari bahasa Yunani, matetes digunakan 269 kali dalam kitab Injil dan Kisah Para Rasul. Kata itu berarti orang yang diajar, orang yang dilatih. Musa menyadari dia seorang pemimpin yang luar biasa dalam pemazmur. Tapi ia datang kepada guru yang tepat. Ia berkata, ajar kami menghitung hari-hari kami. Musa. Supaya kami memperoleh hati yang bijaksana. Jadi dalam Injil Matius ini, kata murid di situ menunjukkan kata benda, namun dalam teks aslinya di situ dikatakan kata benda melainkan kata kerja, dan kalimatnya berbentuk kalimat perintah. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa status atau identitas kita sebagai orang percaya adalah sebagai murid untuk memuridkan orang lain. Hari Kamis saya umumkan kepada Yesaya Dorcas, tahun ini ada baptisan air. Bagi teman-teman yang mau dibaptis, ya syaratnya percaya Tuhan Yesus, menjadikan Tuhan juru selamatnya, beri diri dibaptis. Itu syaratnya enggak banyak. Firman Tuhan katakan, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Memuridkan dulu ketika mereka percaya. Firman Tuhan katakan baptis. Ada yang belum dibaptis. Sudah bertahun-tahun beribadah. Ya, memang saya katakan baptisan air ini tidak dipaksa saudara. Tapi kalau engkau percaya Tuhan, percaya Kristus, tidak sampai berhenti percaya, tapi beri dirimu dibaptis untuk kita menjadi murid Tuhan. Ini yang Tuhan mau saudara dalam setiap kehidupan kita. Bukan waktunya lagi santai-santai kita hidup di akhir zaman. Kita melihat keadaan-keadaan dunia. Pujian mengatakan zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Memang terjadi keadaan dunia ini. Yang menjadi siapa murid Kristus? Tuhan Yesus, satu amanat agung, perintah kepada murid-murid, pergi. Jadikan semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi mari saudara, kita pergunakan waktu yang ada, waktu yang singkat. Kita tidak tahu kapan waktu kita. Tidak tahu.
Yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah menjadi murid yang baik? Apa justru sebaliknya, murid yang bandel, saudara, ya. Mari supaya kita datang kepada guru yang tepat, yang mengajarkan kita hal-hal yang baik. Ya, kita memiliki Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib. Jadikan dia guru, jadikan dia nakoda dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam apapun yang kita lakukan. Jangan datang ke tempat yang salah. Kita melihat keadaan-keadaan sekarang, ya sekolah-sekolah banyak pelecehan seksual di pesantren. Tidak hanya di pesantren saja, tapi di sekolah-sekolah. Yang lain kita melihat bagaimana menjadi korban, yang melakukan adalah guru. Mungkin dianggap panutan, tapi melakukan hal-hal yang tidak baik. Inilah yang terjadi di bangsa kita. Sangat menyedihkan saudara. Di usia yang masih muda, tapi sudah dinodai oleh siapa? Guru. Tiap hari bersama-sama belajar. Makanya yang punya anak kita harus hati-hati. Harus hati-hati sekarang. Karena memang keadaan dunia ini. Kembali kepada firman Tuhan. Siapakah yang menjadi murid Kristus yang pertama? Seorang murid Kristus akan mengalami pertumbuhan dari Allah. Ini yang pertama. Jadi kalau kita mengakui bahwa kita adalah murid Kristus, tentu ada pertumbuhan di dalamnya. Kalau tidak ada pertumbuhan, ya jangan mengakui bahwa kita adalah murid Kristus. Sebab seorang murid Kristus harus mengalami pertumbuhan dari Allah. Dalam 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 9. Nanti kita bandingkan Efesus 4 ayat 15. 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 9. Aku menanam, Apolos menyiram. Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jelas firman Tuhan katakan bahwa pertumbuhan itu dari Tuhan. Bukan dari gereja, bukan dari pendeta. Seringkali kita menganggap saudara bahwa gereja ini tidak bertumbuh iman saya. Pernah saya katakan saudara, kalau saudara tidak bertumbuh di gereja Pantekosta, silakan cari gereja di mana Anda bertumbuh. Saya katakan gitu. Sebab seorang murid harus bertumbuh. Yang memberikan pertumbuhan adalah Tuhan sendiri ketika hati kita tulus di hadapan Tuhan. Ketika kita membuka hati kita. Ini yang pertama saudara. Apolos menanam, Paulus menanam, Apolos menyiram. Yang memberi pertumbuhan adalah Tuhan.
Kami hanya menyampaikan firman Tuhan. Rekan-rekan sepelayanan, anak-anak Tuhan, baik komisi kaum bapak yang menyampaikan firman, komisi kaum wanita yang menyampaikan firman, pemuda remaja, anak sekolah minggu, guru-guru yang menyampaikan firman. Kami adalah perpanjangan Tuhan. Kita ini adalah perpanjangan Tuhan untuk menyampaikan kabar baik. Kalau kita tidak bisa menerima, itu urusan kita dengan Tuhan, gitu. Tidak ada paksaan, gitu. Tidak ada paksaan. Kembali Wahyu 22, di situ dikatakan yang baik, ya biarlah ia berbuat baik. Kalau yang jahat, biarlah ia melakukan yang jahat. Yang pasti kita ingatkan, gitu. Jadi kalau kita tidak bertumbuh, kita sebagai murid Kristus dipertanyakan, ya, dipertanyakan. Kita ini adalah murid Kristus apa bukan? Ya. Jadi jelas mengatakan bahwa orang Kristen akan mengalami pertumbuhan kesempurnaan karakter di dalam Kristus. Hal inilah yang menjadi titik penting dalam pemuridan. Untuk mengalami pertumbuhan seorang murid Kristus harus tetap di dalam Dia. Untuk kita mengalami pertumbuhan. Firman Tuhan disampaikan hambanya tentang pokok anggur yang benar. Bagaimana kita menghasilkan buah, kita tetap melekat di pokoknya. Jangan keluar di pokok itu. Kalau kita mau berbuah, kita tetap bersandar kepada guru yang agung. Guru yang baik. Guru yang tidak pernah mengecewakan kita. Mungkin guru-guru di dunia ini mengecewakan kami. Mungkin mengecewakan saudara. Kami hanya manusia biasa penuh keterbatasan. Kalau kita melihat kembali pelayanan rasul-rasul, bahkan pelayanan Yesus sekalipun di dalam dunia ini, banyak orang yang tidak senang. Banyak. Bahkan muridnya yang duduk bersama-sama dengan dia, menyerahkan dia. Coba bayangkan, saudara. Apalagi kita, saudara, penuh dengan keterbatasan. Tuhan saja mengalami hal sama seperti itu. Itu sebabnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita saling menopang satu dengan yang lain, bergandengan tangan, sehati sepikir dalam kita melayani Tuhan. Doa kami, kiranya jemaat Tuhan di tempat ini diberikan kekuatan, kesehatan, dipelihara, dilindungi, dibentengi. Ini yang menjadi doa kami, saudara. Tidak terlepas dengan kekurangan-kekurangan kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Mungkin kami tidak bisa datang ke rumah satu persatu, menjangkau satu persatu. Ya. Tapi Tuhan tahu kerinduan kita. Tuhan tahu setiap doa-doa kita. Kita mau sebagai murid Tuhan harus mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Efesus 4 ayat yang ke-15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Firman Tuhan katakan, Rasul Paulus kembali mengingatkan jemaat di Efesus, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh. Jadi kebenaran dulu ada dalam hidup kita, berpegang teguh. Jangan lepaskan kebenaran Allah di dalam hidup kita. Kalau kebenaran Allah tidak ada dalam hidup kita,
Jangan kita berharap akan pertumbuhan ada dalam hidup kita. Jadi harus ada kebenaran yang teguh yang harus kita pegang. Sehingga firman Tuhan katakan, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia. Kembali kepada Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dia adalah kepala. Dia adalah guru yang tidak pernah mengecewakan. Ini poin yang pertama. Jadi siapa murid? Murid Kristus akan mengalami pertumbuhan dari Allah. Dia adalah murid Tuhan. Yang kedua, saudara, seorang murid Kristus akan mengalami kasih Tuhan, memiliki kasih Tuhan, dan memiliki pengenalan akan Allah yang benar. Dalam Wahyu pasal 22, coba kita lihat satu gambaran, saudara. Harus memiliki kasih. Wahyu pasal 2 ayat yang pertama kita akan baca. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Terus, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang yang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ini jemaat di Efesus, kurang apa lagi saudara? Mereka luar biasa dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ayat 4 kita perhatikan. Ayat yang keempat. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. 5. Perhatikan dengan baik, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Firman Tuhan katakan kepada jemaat di Efesus, pelayanan mereka luar biasa, tapi Tuhan menegur mereka karena mereka kehilangan kasih. Tuhan katakan betapa dalamnya engkau jatuh dan bertobat. Jadi kalau kita tidak memiliki kasih Tuhan, kasih kepada sesama, firman Tuhan katakan betapa dalam. Harus bertobat saudara. Bukan hanya orang yang berzina, tapi orang yang kehilangan kasih. Firman Tuhan katakan betapa dalam engkau jatuh, bertobat. Jika tidak demikian aku datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dian dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Kembali Tuhan mengulangi. Bertobat. Kalau tidak Tuhan akan ambil kaki Dian. Kaki Dian itu berbicara tentang firman Tuhan yang menerangi. Kalau terang itu diambil, kita akan menjadi gelap. Kita akan menjadi picik. Saudara, karena tidak ada lagi kebenaran dalam kehidupan kita. Seorang murid harus mengalami kasih Tuhan. Harus memiliki kasih Tuhan. Dan pengenalannya akan Allah yang benar. Ini Tuhan mau dalam hidup kita, saudara. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulanmu pagi hari ini.
tidak tahu. Kalau kita definisikan kasih ini sangat dalam sekali, saudara. Tapi ada 4 definisi kasih menurut pengertian yang Tuhan buat sendiri. Dalam 2 Yohanes 1 ayat 6b. Dan inilah perintah bahwa kamu harus hidup di dalam kasih. Tuhan katakan, yang pertama definisinya kasih adalah perintah. Ya, 2 Yohanes 1 ayat 6 bagian A. Saudara bisa baca di situ. Ya. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus menuruti perintah. Jadi kasih itu adalah perintah. Yang kedua, kasih adalah pilihan. Pilihan. 1 Korintus 14 ayat 1. Firman Tuhan katakan, kejarlah kasih itu. Ya, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Jadi ini pilihan kita. Tidak ada paksaan. Definisi yang ketiga tentang kasih. Kasih itu adalah tindakan. Ya, tindakan. 1 Yohanes 3 ayat 18. Di situ dikatakan, coba. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi kasih adalah tindakan. Yang keempat, definisi kasih adalah komitmen kita. Makanya ada teguran kepada jemaat di Efesus. Mereka semangat melayani. Kurang apa lagi mereka tidak tahan kepada nabi-nabi palsu, pendusta-pendusta. Ya. Tapi cuma satu, mereka tidak memiliki kasih. Tuhan tegur, Tuhan katakan betapa dalam engkau jatuh dan bertobat. Kalau tidak, aku akan mengambil kaki dia dalam hidupmu. Bahaya dalam hidup kita kalau firman Tuhan sudah tidak ada. Yang ada adalah kegelapan. Kita melihat orang salah. Kita melihat ini salah. Kita melihat itu salah. Ya. Kita beribadah begini salah. Karena apa? Tidak ada lagi kasih. Yang ada kegelapan. Tidak ada lagi pertumbuhan. Kita gampang menghakimi. Ya. Kita gampang menghakimi A, B, C. Kenapa? Karena tidak ada kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan pengenalan yang benar tentang Tuhan. Kalau ada pengenalan yang benar tentang Tuhan, tentu tidak seperti itu. Tindakan kita tidak seperti itu. Karena apa? Ada Tuhan dalam hidup kita. Dalam 2 Petrus 3 ayat 18. Orang yang menerima kasih Tuhan, kasih karunia Kristus, pasti memiliki pengenalan akan Allah. Yakni pengertian kita tentang Allah yang benar. Ini berbicara tentang kualitas kehidupan kita. Seperti apa? Kualitasmu seperti apa tentang Tuhan? Pengenalan kita tentang Tuhan. Dalam 2 Petrus 3 ayat 8. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi seorang murid Kristus akan mengalami kasih Tuhan dan memiliki pengenalan akan Allah yang benar. Yang terakhir, saudara, seorang murid Kristus adalah melakukan perintah Tuhan. Jadi ini perintah Tuhan seperti apa? Kembali ke ayat pokok kita. Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku
dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi bukan perintah buat pendeta, tapi kita semua saudara. Ya, mari kita memuridkan. Ya, kalau tidak salah berapa bulan seorang hamba Tuhan kembali menyampaikan ayat yang sama, bagaimana memuridkan. Ya, seorang murid membawa jiwa kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai juru selamat dan dibaptis dalam nama Bapa. Jadi ini poin yang ketiga, saudara. Jadi ada 3 untuk kita menjadi murid Kristus. Seorang murid Kristus akan mengalami pertumbuhan dari Allah. Seorang murid Kristus akan mengalami kasih Tuhan dan memiliki pengenalan akan Allah yang benar. Seorang murid Kristus melakukan perintah Tuhan. Ini dalam hidup kita. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita seorang murid atau bukan? Kalau kita seorang murid, adakah pertumbuhan dalam kita melayani Tuhan, dalam kita mengiring Tuhan? Adakah kasih Tuhan dalam hidup kita? Adakah pengenalan kita tentang Allah yang benar? Ya. Adakah kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Biarlah pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, ya, firman Tuhan datang kepada setiap kita, siapapun kita. Baik kami yang menyampaikan, baik jemaat, ya, kita sama-sama hamba Tuhan. Sama-sama melayani Tuhan. Ya. Mari kita kembali introspeksi diri kita. Apakah saya sudah memberi yang terbaik buat Tuhan? Apakah saya sudah menjadi murid yang baik buat Tuhan? Apakah saya sudah menjadi jemaat yang baik, yang menopang pelayanan pekerjaan Tuhan? Apa justru sebaliknya? Tuhan tahu setiap pribadi kita. Tuhan tahu setiap hati kita. Kita hanya berdoa kepada Tuhan, beri kami kekuatan, beri kami kemampuan untuk kami menghadapi keadaan dunia yang semakin hari semakin